warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wandi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat. Apa bisa saya bantu Pak? Iya, alhamdulillah Ibu. Jadi begini Ibu, saya selaku guru dan sekaligus calon guru penggerak Angkatan 8 memiliki tugas pada demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Jadi saya meminta kepada Ibu untuk kesediaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan, dan Ibu menjawab sebagai seorang pemimpin yang ada di sekolah ini. Bagaimana nanti selanjutnya, bagaimana nanti cara pengambilan keputusan Ibu. Jadi saya ingin mengetahuinya Ibu. Baik Pak, siap. Oke Ibu, kita mulai Ibu ya. Iya Pak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau kasus di sekolah itu setiap saat ada ya Pak ya. Ya Ibu. Namanya juga sekolah kita ini sekolah besar dengan rombel 30 kelas, dengan murid lumayan banyak. Ya, Ibu. Jadi dalam setiap persoalan itu kita mengambil sikap kalau ada masalah itu yaitu musyawarah dan mufakat. Iya Ibu. Dalam hal ini misalnya kita ada suatu persoalan dalam masalah dilema etika, anak-anak kita dalam hal mendapatkan beasiswa. Iya Ibu. Jadi ada anak yang dapat, ada anak yang tidak dapat. Ini akan kita kaji dengan tim. Dengan tim di sekolah kita ini, misalnya yang pertama pihak tata usaha, kemudian pihak-pihak yang wakil kesiswaan, wali kelas. Jadi apa yang menyebabkan anak ini tidak dapat beasiswa. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya sehingga anak yang tidak dapat ini bisa dapat. Begitu Ibu ya. Iya. Itu berarti kasusnya termasuk ke dalam dilema etika Ibu ya. Iya Pak. Jadi harus melibatkan tata usaha Bu ya, tata Iya. usaha, kesiswaan dan wali kelas. Wah, itu bagus sekali Bu. Berarti itu namanya, kalau masalah saya pikirkan, berarti keterbukaan dan kesediaan Ibu meluangkan waktu lebih Bu ya untuk memanfaatkan kembali supaya tidak terjadi dilema yang berlebihan kepada warga sekolah Bu ya. Begitu. Oke Bu. Jadi kalau itu masuk nggak Bu? Kalau masalah kira-kira kalau kebujukan moral Bu ya? Tidak Bu ya? Tidak Pak, bukan moral itu kan lain Pak. Itu ada saran-saran yang memang harus kita kondisikan. Tapi kita kondisikan tidak timbul masalah ke depan. Begitu ya. Tapi kalau ini dilema etika ini Pak, memang setiap saat ada saja Pak di sekolah itu. Iya, Karena benar, kan bermacam ragam kita di sini Pak kan. Iya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Iya. Ya terutama sekali masalah beasiswa tadi itu Pak, yang memang tiap hari wali murid itu berhadapan dengan pihak itu. Begitu Bu ya. Begitu, baik sekali Ibu jawabannya. Jadi menurut saya kalau masalah di kasus yang dilema etika ini sudah teratasi dengan baik ya Bu ya, sehingga tidak lagi permasalahan muncul untuk berikutnya. Memang sih. Insya Allah Pak. Insya Allah nggak ada Bu ya. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua Bu ya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita sekarang kalau ada kasus di sekolah itu kan Pak, kita kaji pertama. Ya kita kaji bersama. Misalnya ada kasus masalah dengan siswa. Kita duduk dulu dengan wali kelasnya, dengan wakil kesiswaan, dengan guru BK. Apa penyebab terjadi persoalan ini? Jadi ini benar. Ini juga punya nilai kebajikan. Kita ambil kesimpulan, kita ambil keputusan. Mana keputusan yang terbaik di antara semuanya, itu yang kita prioritaskan yang utama. Iya, begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus itu yang utama memang harus kita kumpulkan Bu ya. Wali kelasnya, kesiswaan, guru BK-nya Bu ya, supaya
terselesaikan permasalahan yang supaya besok tidak terjadi lagi, Iya, begitu ya? Pak, betul, Pak. Iya, alhamdulillah, ya baik sekali Ibu jawabannya. Karena memang kalau masalah kita bilang sebagai pemimpin itu harus benar-benar kita buat dalam melaksanakan Iya. apa sih maunya warga Kolaborasi sekolah kita, Pak. kolaborasi Bu ya, itu utama Bu ya. Kolaborasi kita. Ya benar sekali Bu, karena dalam kolaborasi itu mengembangkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif lainnya Ibu. Iya, Pak. Iya, terima kasih Ibu. Iya, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, begitu Bu? Langkah-langkahnya itulah tadi Pak, kita rapat. Oh gitu ya, rapat Kita ya. rapat kecil dengan tim-tim kita tadi. Iya. Kemudian setelah kita mendapat suatu keputusan, ketika ada suatu kasus, kita Iya. kaji kasus itu, kemudian kita mengambil cara untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan melibatkan yang tadi itu tim-tim kita tadi Iya. itu. Kemudian setelah selesai persoalan itu, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang, kepada pihak selanjutnya, misalnya orang tua siswa, Iya. anaknya ada terjadi persoalan, ini kami sudah selesaikan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Oh begitu Bu ya. Jadi tidak ada rasa orang tua tadi, wah ini tidak adil nih, anak saya tidak selesaikan masalahnya. Terus kami harus kemana? Gak ada seperti itu Bu ya. Tidak ada, Pokoknya Pak. semua terselesaikan dengan baik, aman. Semua selesai. Alhamdulillah. Ya terima kasih Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kebersamaan Pak. Kebersamaan Bu ya? Kebersamaan, kolaborasi itu Pak, musyawarah mufakat, semua itu bisa selesai Pak. Iya, kebersamaan, kolaborasi. Iya. Berarti Bu, kalau misalnya sudah ada ya kolaborasi, sudah ada kebersamaan dalam pemecahan masalah, semua itu teratasi Bu ya? Teratasi, Iya, terselesaikan. Jadi tidak ada lagi rasa dilema antara guru dan guru, Iya. tidak ada dilema antara guru dan kepala sekolah, begitu dan orang tua begitu ya. Jadi kemungkinan besar menjadikan warga sekolah ini aman Bu ya, aman dan tentram Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ada jadwal itu Pak tergantung kebutuhan. Oh begitu Bu. Kita kan nggak setiap saat punya kasus seperti itu. Jadi ketika ada kasus kita pahami itu ada kasus dilema etika sudah ada, kita buat jadwal kapan kita duduk, kapan kita rapat, kapan kita bahas ini dengan tim-tim kecil tadi. Oh begitu Bu ya. Jadi nanti udah kita putuskan untuk ikut rapat, kita putuskan bagaimana kita harus mengambil sikap dalam hal ini. Waduh, mulia sekali Ibu. Jadi Ibu berarti kapan saja itu Ibu siap untuk menangani kasus dilema etika ataupun kasus-kasus lainnya yang kita hadapi Bu ya. Oke. Karena setiap kasus itu Pak kita tidak boleh menunda. Iya benar Bu, benar. Iya, benar sekali itu. Karena kalau nanti menunda bisa merembet ke hal Iya. yang lebih parah lagi. Cocok sekali dengan pemikiran saya itu Bu. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tim tadi Pak. Tim Bu ya? Tim tadi itu itulah yang membantu kita selama ini. Iya. Itulah yang mengambil keputusan yang bijak Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi tetap ada kolaborasi Bu ya? Kolaborasi. Oh itu yang membantu Ibu. Masalah Ibu nih ada timnya, misalnya wakil seperti wakil kurikulum, wakil kesiswaan itu Bu ya. Itu yang Ibu libatkan ya, yang bisa istilahnya membantu tentang kolaborasi supaya pengembangan apa yang kita inginkan untuk tujuannya mencapai mufakat yang baik itu Bu ya. Iya baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Pengalamannya Pak, kita cepat mendapat sasaran.
Oh begitu Bu ya? Ketika kita itu membuat satu keputusan berdasarkan rapat musyawarah dan mufakat, kita itu terus bisa mengambil kesimpulan dan kasus kita itu selesai. Oh begitu Bu ya? Ya, Nah jadi istilahnya dari semua itu yang Ibu sampaikan tepat sasaran, tepat sasaran. Tujuannya apa? Itu yang harus dicapai, itu yang harus dilaksanakan, begitu Bu ya? Oke, mulia sekali Bu. Baik. Oke Bu, karena tadi sudah pertanyaan terakhir, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sekali sama Ibu sudah membantu saya dalam mengerjakan hal-hal yang baik yang harus saya lakukan nanti untuk proses pembelajaran saya dalam calon guru penggerak angkatan 8 ini Bu. Ya, terima kasih sekali Ibu sudah membantu saya juga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu. Jadi Ibu, kita sudah selesai pertanyaan kita yang saya putarkan ke Ibu, dan alhamdulillah jawaban Ibu tadi baik sekali dan mulia sekali. Mudah-mudahan Pak Suwandi sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Prestasi yang baik dalam mengikuti kegiatan penggerak ini. Iya Ibu, terima kasih banyak atas doa-doanya, semoga Allah mengabulkan. Oke Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang juga Bapak. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat sangat. Iya, alhamdulillah. Oke Ibu, kedatangan saya kemari ke sekolah Ibu, saya mendapatkan tugas dari LMS, bahwasannya di modul 3.1 itu memiliki judul pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Ibu, saya ingin menanyakan hal-hal yang terkait terhadap pembelajaran yang saya dapatkan dalam calon guru penggerak angkatan 8. Jadi Ibu, saya meminta kepada Ibu memiliki kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, alhamdulillah. Insya Allah saya bersedia karena ini sebenarnya bukan pembelajaran, kita sama-sama belajar. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik. Tidak bisa kita pungkiri dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan ini selaku saya kepala sekolah, kita dihadapkan dalam beberapa permasalahan, baik itu dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi permasalahan itu, tentu saja saya dibantu oleh banyak pihak, misalnya ada guru sebagai tempat saya mencari informasi, ada juga wakil kurikulum, kemudian wali murid, kadang saya jadikan sumber informasi, kemudian siswa-siswa juga saya libatkan untuk mendapatkan informasi ketika ada permasalahan yang dihadapi sekolah. Jadi dari informasi itu, dari situlah fakta-fakta yang terkumpul saya identifikasi apa duduk permasalahannya, sehingga saya paham betul akar permasalahan dari setiap persoalan yang ada. Jadi begitu Bu ya, jadi melibatkan guru Bu ya, wakil-wakil, orang tua murid, bahkan siswa untuk mendapatkan sendiri informasi ketika ada memiliki permasalahan, siswa juga kita libatkan Bu ya. Terima kasih sekali Ibu, jawabannya sangat bagus. Oke. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Dilema etika itu. Iya, Ibu.
seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, untuk membuat suatu keputusan kita kan harus paham benar apa itu akar permasalahannya. Iya. Setelah kita dapatkan informasi dari berbagai pihak, kemudian kita coba selesaikan dari akar permasalahannya. Ketika kita dihadapkan oleh dua kepentingan yang dua-duanya benar, maka disitulah kita harus mengambil langkah yang bijaksana. Artinya kan kita harus melihat hal mana yang lebih prioritas, yang efeknya ke depan mungkin lebih baik bagi yang bersangkutan yang menghadapi masalah, atau yang menimbulkan resiko paling kecil bagi pihak yang lain, atau terutama bagi pihak sekolah atau pribadi seperti itu. Jadi penuh dengan pertimbangan hal positifnya dan hal negatifnya. Jadi harus dipertimbangkan Bu ya, ketika kita mendapatkan permasalahan, baik itu bujukan moral atau dilema etika. Jadi kita lihat dulu apa dampak negatifnya, apa dampak buruknya. Jadi ke depan kita harus memiliki perubahan apa sih yang terjadi kalau kita bersikap seperti demikian rupa begitu Bu ya. Jadi harus kita pikirkan matang-matang dampaknya dari kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil. Iya, jadi begitu Ibu ya. Alhamdulillah. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Pertama sekali, saya kan harus mencari informasinya dulu. Oh, begitu Bu ya. Iya. Informasi dari berbagai pihak yang terkait seperti tadi yang saya sampaikan, sehingga saya paham benar apa akar permasalahannya. Kemudian saya tinjau, ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan atau yang bisa kita jalankan. Kemudian saya menganalisa setiap solusi yang ada, dampaknya untuk ke depan apa, kemudian resikonya yang paling minim apa, itu saya banding-bandingkan. Kemudian saya juga biasanya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya libatkan para wakil kepala sekolah untuk kami menelaah bersama permasalahan yang kami hadapi, sehingga sering sekali keputusan itu yang diambil itu bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bersama. Oh, begitu, jadi tetap melibatkan wakil Bu ya, tetap harus Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif saya pikir itu fakta-fakta yang terjadi, yang ada. Makanya informasinya apa, fakta-faktanya apa, kemudian kita harus mencari beberapa solusi. Alternatif solusi itu apa, kita pertimbangkan dengan matang, resikonya apa, dampaknya apa. Kemudian yang paling efektif ya memang kita harus berembuk, bermusyawarah, karena pemikiran banyak orang atau beberapa orang itu lebih matang dari cuma pikiran satu orang. Jadi musyawarah itu yang diutamakan Bu ya, supaya terjadinya kolaborasi dan terjadinya pemikiran atau ide-ide baru ya, yang harus kita capai dalam tujuan mufakat bersama begitu Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Untuk membuat satu keputusan dalam kasus dilema etika itu tantangannya itu rasa sayang. Rasa sayang kita, semua orang rasanya ingin kita bantu, tapi kadang-kadang itu bertentangan. Hal ini kita bantu, maka bertentangan dengan hal yang lain. Maka saya kembalikan lagi ke resiko tadi. Resiko tadi mana yang paling minim resiko dan paling berdampak positif. Maka dari situ itulah keputusan yang diambil, yang memberi manfaat ke banyak orang dan minim resiko. Minim resiko dan bermanfaat untuk orang lain Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk membuat satu keputusan, terutama tentang dilema etika itu, sebenarnya tidak ada jadwal khusus. Gitu. Hanya saja kita lihat besar kasusnya apa. Kalau memang kasusnya itu tidak terlalu besar, sering juga saya berdiskusi dengan beberapa orang, terutama wakil kepala sekolah, bisa jadi itu selesai di waktu itu juga. Tapi kalau memangnya kasusnya itu sedikit besar atau sedikit rumit yang butuh pemikiran lebih, maka saya tidak mengambil langsung keputusan. Saya tetap tinjau aturannya bagaimana, karena setiap keputusan yang kita ambil itu tidak boleh melanggar peraturan. Kemudian saya juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Saya tinjau beberapa hari gitu, baru saya ambil keputusan. Jadi untuk waktunya itu tergantung pada besar kecilnya permasalahan yang saya hadapi. Jadi tidak memiliki waktu khusus Bu ya, masalah harus besok, enggak begitu ya. Masalah ada kasus atau ada permasalahan, kalau misalnya bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus besok begitu ya? Kalau memang kasus kecil bisa kita selesaikan. Tapi kalau memang yang butuh pemikiran lebih, kita harus mencari banyak informasi lagi, kita harus membaca lagi peraturan-peraturan supaya tidak bertentangan. Itu tentu butuh waktu, dan itu tidak saya ambil keputusan di waktu itu juga. Begitu. Baik Bu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kalau permasalahan yang lingkupnya bisa diselesaikan di sekolah, maka saya libatkan wakil kepala sekolah. Karena wakil kepala sekolah itu adalah orang yang saya anggap bisa bertukar pikiran sama saya, sehingga keputusan itu menjadi lebih bijaksana. Kalau untuk permasalahan yang lebih luas, maka saya bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan agar permasalahan atau keputusan yang saya ambil itu tidak menyalahi aturan atau sesuai dengan instruksi dari atasan saya dinas pendidikan. Begitu Bu ya. Jadi tetap kita ambil keputusannya, kita terlibatkan juga baik dinas pendidikan juga masuk Bu ya, supaya jangan ada salah dalam kita pengambilan keputusan Ibu ya. Begitu. Oke, selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Nah, dalam mengambil keputusan ini kadang-kadang apalagi yang menyangkut dua hal yang sama-sama benar, kita harus mempertimbangkan sisi positifnya dan dampaknya ke depan, seperti itu. Supaya permasalahan itu tidak menjadi problem di kemudian hari. Yang paling pembelajaran yang saya ambil di situ, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Harus melihat fakta-fakta dan mencari informasinya yang cukup akurat, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi memang kita harus melibatkan banyak pihak untuk mencari informasi, dan kita harus berkepala dingin ya. Begitu Bu ya. Jadi kita harus berkepala dingin gitu ya. Jadi tidak boleh keputusan itu kita ambil dalam suasana hati kita mungkin yang sedang emosional gitu. Iya. Atau tidak boleh juga kita mengambil keputusan itu secara terburu-buru. Aduh, bagus sekali tanggapan Ibu atau jawaban Ibu ya. Sungguh Ibu berhati mulia. Semoga apa yang telah Ibu lakukan pada kasus-kasus yang sudah ada, ya semoga ada manfaat juga untuk Ibu nanti ke depan, Allah balas dengan kebaikan. Amin. Jadi begini Ibu, jadi ini kan sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga apa yang saya capai juga nanti ke depannya akan berhasil gitu. Ya, jadi saya akhiri Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.